Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yogi Dani Syafiur Ramadhan, mahasiswa jurusan Akidah dan Filsafat Islam, akan membacakan teks narasi saya yang berjudul Ideologi Negara Karl Marx Pasca Kemerdekaan Republik Indonesia. Ideologi komunis sudah lahir di Nusantara. Gagasan ini dibawakan oleh orang Belanda yang bernama Hendrikus Josephus Franciscus Maria Sneevliet. Hendrikus datang ke Indonesia pada tahun 1913 bersama Adolf Busch. Sesampainya di Indonesia, Hendrikus mendirikan Indi Sosial Demokratis Vereniging atau yang disingkat ISDF. Awalnya, organisasi ini tidak mempropagandakan komunis, namun lambat mengubah diri menjadi pandangan atau berideologi komunis. Setelah itu, organisasi ini masuk dalam organisasi Serikat Islam pimpinan Semaun dan menyebarkan paham komunisme. 5 tahun kemudian, tahun 1917, lahir Partai Komunis Indonesia. Namun, Partai Komunis Indonesia belum besar dikarenakan partai ini dibuat secara diam-diam. Partai Komunis Indonesia melakukan aksi pemberontakan. Pemberontakan yang pertama terjadi di daerah Madiun. Pada tahun 1948, pemberontakan PKI Madiun terjadi dilatar belakangi oleh jatuhnya kabinet Amir Syarifuddin yang tidak lagi didukung setelah kesepakatan perjanjian Renville pada tahun 1948. Pemberontakan yang kedua terjadi saat pemilu 1955. Pemberontakan yang terakhir yaitu peristiwa Gerakan 30 September atau yang disingkat G30S. Akhirnya pada saat kepemimpinan Presiden Soeharto, secara resmi ideologi ini dilarang dan dihapus serta partai-partainya diberangus seakar-akarnya. Karena ideologi ini tidak boleh berkembang di negara Indonesia. Dan saya mempunyai analisis dan memandang kegagalan dengan 3 perspektif. Mengapa ideologi komunis tidak berkembang di Indonesia? Pertama, dilihat dari segi historis. Gerakan ini berawal di negara Rusia yang digagas oleh filsuf Karl Marx dan terjadi revolusi besar-besaran terhadap pergantian ideologi yang awalnya kapitalis berubah menjadi sosialis dan yang terakhir berganti komunis. Dan ideologi komunis ini bertujuan menghapuskan hak milik perseorangan digantikan dengan hak milik bersama yang dikontrol oleh negara. Di negara Indonesia, gerakan ini tidak sejalan apa yang terjadi di Rusia. Dan gerakan ini memang betul mengganti ideologi negara Indonesia yang asalnya Pancasila diganti dengan ideologi komunis. Dengan cara melakukan anarkisme dan intimidasi terhadap golongan-golongan atas
atas atau jenderal dan tokoh-tokoh lainnya seperti tokoh agama. Yang kedua, gerakan komunis Indonesia anti pemerintah. Dilihat lahirnya ideologi yang berkembang di Indonesia. Awalnya ideologi ini dianggap tidak bertentangan dengan ajaran agama yang ada di Indonesia. Lama-lama kemudian Partai Komunis Indonesia melakukan gerakan-gerakan anarkisme yang membuat partai ini ditentang oleh banyak faksi politik, dan akhirnya partai ini dilarang oleh pemerintah. Yang ketiga, dalam ideologi komunis tidak mengenal konsep ketuhanan. Dan mengapa ideologi ini dilarang oleh seluruh agama yang ada, ya dilarang oleh agama pada waktu itu? Ya karena tidak sesuai dengan ajaran agama. Oleh karena itu ideologi ini dilarang oleh seluruh agama, dilarang berkembang di negara Indonesia ini. Terima kasih. Bila mana ada penjelasan yang kurang jelas, kesalahan kata atau lainnya, saya pribadi mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.